Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Anda yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Siti Fadila Hasanah dengan NIM 2030302121228. Saya merupakan mahasiswi Rombel Day Universitas Palangkaraya, Fakultas FKIP, jurusan IKOR Dikdas Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan tahun 2020. Dalam video ini, saya akan membahas tentang uji normalitas data pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asih Utami, SPD MPD. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun pokok bahasan atau topik pembahasan dalam video ini yaitu yang pertama, definisi uji prasyarat, yang kedua, definisi uji normalitas, yang ketiga, menguji normalitas data manual, dan yang keempat, menguji normalitas data dengan SPSS. Langsung saja masuk kepada definisi uji prasyarat. Uji prasyarat di sini merupakan uji atau syarat suatu analisis data. Di dalam statistik, kemudian uji prasyarat terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, yang ketiga, uji linearitas, dan yang keempat, uji multikolinearitas. Seperti judul dalam video ini, kita akan membahas uji prasyarat, yaitu uji normalitas saja. Berikut adalah penjelasannya. Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal atau tidak normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Kemudian, apa itu statistik parametrik dan non-parametrik? Statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan parameter populasi. Uji ini dapat digunakan untuk jenis data minimal interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametrik tidak melibatkan dugaan nilai populasi dan tidak memiliki syarat seperti uji statistik parametrik. Data yang bisa diuji menggunakan statistik parametrik merupakan data yang berdistribusi normal, sedangkan untuk uji statistik non-parametrik, data tidak harus berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai teknik tergantung dengan karakter data. Uji normalitas bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari sebuah populasi normal atau tidak normal. Dalam uji normalitas, perlu asumsi distribusi normal dan perlu teknik analisis seperti uji T dan uji F. Tetapi, pada uji normalitas tidak perlu teknik analisis seperti Chi kuadrat, GAM, Tau, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Kriteria pengujian dari uji normalitas ini ialah jika sin lebih dari 0,5 maka data tersebut normal. Tetapi jika sin kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Selanjutnya adalah menguji normalitas dengan cara manual. Menguji normalitas data dapat digunakan dengan uji chi-square. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal baku dengan kurva normal data empiris. Apabila kedua kurva tidak berbeda signifikan, maka data ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis. HO di sini merupakan data berdistribusi normal dan HA di sini merupakan data tidak berdistribusi normal.
Kemudian yang kedua, merancang analisis untuk menentukan taraf kesalahan atau signifikan A dan jenis pengujian. Terdapat beberapa taraf atau kesalahan di signifikan, yaitu 5%, 10%, 25%, dan seterusnya. Pada bidang pendidikan, ekstra dan ilmu psikologi menggunakan taraf signifikan 5%, dan untuk pengujiannya menggunakan uji chi-square. Kemudian yang ketiga, menganalisis sampel dengan menentukan nilai X kuadrat hitung dan nilai X kuadrat tabel. Menentukan X kuadrat tabel bisa dilihat pada X kuadrat tabel atau lampiran dengan memperhatikan derajat kebebasan atau DK dan taraf signifikan. Menentukan derajat kebebasan menyesuaikan kurva normal baku. Pembahasan ini menggunakan kurva normal baku terdiri dari 6 interval atau lampiran kurva normal baku, sehingga derajat kebebasannya adalah 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian menentukan X kuadrat hitung. X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FH dikurang FH per FH. FO di sini merupakan presentasi kelas sesuai dengan kurva normal dikali jumlah data. X kuadrat di sini merupakan chi-square. FO di sini merupakan frekuensi data empiris berdasarkan kelas interval. FH di sini merupakan frekuensi harapan dan data empiris berdasarkan kelas interval, dan FH dikurang FH di sini merupakan selisih. Hasil dari analisis sampel dengan membuat keputusan berupa penerimaan atau penolakan HO dan seterusnya. Apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Hasil dari interpretasi sampel memaknai hasil analisis sampel berupa jawaban dari hipotesis yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguji uji normalitas dengan SPSS. Seperti yang sudah kita ketahui, uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data serta menguji kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Adapun cara uji normalitas data dapat kita gunakan juga dengan SPSS yang dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah penjelasannya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas data menggunakan SPSS. Adapun tujuan kita melakukan uji normalitas ini, apakah nantinya data yang kita dapatkan bisa kita gunakan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Di sini, syarat ujinya kita harus murni menggunakan data numerik, misalnya nilai pengetahuan, tekanan darah, berat badan, atau tinggi badan. Intinya, data yang kita uji harus murni menggunakan data numerik. Kemudian di sini kita akan mencoba menganalisis atau menguji normalitas dua pengukuran data. Di sini saya menggunakan nilai pengetahuan, yaitu nilai pengetahuan pagi hari dan siang hari. Untuk caranya di sini kita analyze, kemudian pada bagian analyze kita deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, pada bagian explore tadi kita masukkan nilai pagi dan siang, kemudian kita plot. Kemudian pada plot kita centang normality plots with test, kemudian kita continue dan OK. Nah, kemudian data tersebut akan menampilkan beberapa tabel, dan tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel test of normality. Nah, di dalam tabel tersebut ada dua bagian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini kita gunakan saat atau jika kita menggunakan lebih dari 30 responden. Nah, otomatis Shapiro-Wilk ini kita gunakan saat kita menggunakan tidak lebih atau kurang dari 30 responden. Dapat diperhatikan di dalam pengujian ini saya menggunakan 100 responden. Otomatis kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dapat kita perhatikan pada bagian Kolmogorov-Smirnov di sini ada 3 bagian lagi, yaitu statistik, DF, dan SIG.
Yang kita perhatikan di sini adalah nilai sig-nya. Jika nilai signifikan sig di atas 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Otomatis, jika nilainya kurang dari atau di bawah 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Kemudian dapat kita perhatikan nilai paginya adalah di sini 0,05 dan nilai siangnya adalah 0,06. Otomatis kedua data tersebut ini berdistribusi normal. Nah, bagaimana jika salah satu datanya tidak normal? Misalnya di sini nilai paginya normal atau di atas 0,05, kemudian nilai siangnya di bawah atau tidak mencapai 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, karena dua data yang sudah kita uji ini normal, maka pengujiannya kita dapat menggunakan uji parametrik. Kemudian, jika salah satu atau keduanya tidak normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Demikianlah video tentang uji normalitas dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para penontonnya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan atau salah kata di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.